iksarul i'tikafi lil ittiba'i, dan yang selanjutnya dianjurkan pada saat bulan Ramadan untuk memperbanyak i'tikaf. Jadi kemarin kita disuruh memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian kita tadarus Al-Quran. Nah setelah itu apalagi kita juga diperintahkan memperbanyak i'tikaf bil ittiba, karena memang ini mengikut kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah pada saat bulan Ramadan banyak i'tikaf. I'tikaf itu di mana? Di masjid, termasuk musola nih. Ya ini kan diwakafkan untuk sholat, berarti udah jadi masjid. Nah seperti itu, sehingga kita sah untuk i'tikaf di tempat ini. Ya jadi di bulan Ramadan itu kita niat i'tikaf, memperbanyak niat i'tikaf itu termasuk sunnah, karena diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasannya lil ittiba, karena mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali annahu aqrabu li saumin nafsi anirtikabi ma la yaliku, dan sesungguhnya i'tikaf itu juga untuk lebih mendekatkan dalam rangka menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Orang kalau i'tikaf kan suruh diem gitu, dia sehingga nih kita akan lebih terjaga, terpelihara daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak pantas, nggak layak, apalagi saat kita lagi di bulan suci Ramadan. Tuh makanya kita i'tikaf. I'tikaf itu kan duduk, nggak usah baca apa-apa udah dapat pahala. Itu orang i'tikaf begitu. Apalagi dibaca zikir tambahan, udah orang diam aja, kita duduk aja begini diam aja, udah i'tikaf. Yang penting ada niat, nawaitu ana a'takifa fi hadzal masjidi madumtu fihi. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya ada di dalamnya. Udah diam aja juga, duduk doang gitu, duduk udah dapat pahala. Apalagi kita megang tasbih, kita baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar, baca la ilaha illallah, baca selawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau zikir-zikir yang lain. Ya udah jelas itu pahalanya banyak banget. Ya, jadi dengan sebab kita i'tikaf itu salah satunya untuk menjaga diri kita dari melakukan hal-hal yang tidak pantas, tidak layak. Tuh, makanya orang kalau yang banyak i'tikafnya mudah-mudahan lebih terjaga dirinya daripada ya perbuatan-perbuatan yang nggak pantas. Kalau kita ngobrol aja lagi puasa, kadang-kadang ada aja yang dia omongin, nyerempet hal-hal yang nggak pantas. Nah begitu, walaupun awalnya cakep, obrolannya bagus, tak kelamaan ya nyerempet, nah bisa ghibah dah, bisa namimah, kan sayang. Nah makanya dengan i'tikaf itu bisa menjaga dirinya dari melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Itu tujuan begitu. La siyamal ashrul awakhir, apalagi di 10 hari yang terakhir. 10 hari yang terakhir mulai tanggal 21 sampai habis tuh Ramadan, itu lebih diutamakan lagi. Di saat-saat orang udah mulai pada capek, udah pada lemes, udah jauh dari ibadah. Ya kadang-kadang kita memang begitu modelnya. Di hari-hari pertama cakep dah ibadahnya, rajin, tapi di 10 hari yang terakhir malah pada mulai malas. Ini namanya kontradiksi banget, berlawanan benar dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Kalau Nabi di 10 malam yang terakhir, di hari ya 10 yang terakhir Ramadan malah lebih memperkuat ibadah. Tapi kita belum bisa lihat di daerah kita
Ya kalau 10 malam terakhir makin penuh belum? Ya. Iya habis sudah. Oh kemana tuh Bali pada ya? Ya. Iya. Mestinya di 10 malam yang terakhir lebih rame. Ya. Tapi kita belum bisa begitu. Padahal ngaji mah udah sering disampaikan begitu. Udah sering disampaikan. Ya tapi tetap aja. Nah ini namanya iman kita belum bisa ya seperti itu. Emang godaannya berat, ujiannya berat. Kita lebih banyak memikirkan buat lebaran. Ya, Idul Fitri yang 1 hari doang tuh kita benar-benar persiapkan banget. Ya, padahal kan bukan Idul Fitrinya. Ya, mestinya 10 hari yang terakhir itu yang harus diutamakan. Ya, jadi makanya ada i'tikaf. Kenapa? Itu tuh dianjurkan kita lebih fokus lagi. Ya, jadi terlebih di 10 yang terakhir. Fahiya aula, itu lebih utama. Ya, jadi di 10 malam yang terakhir lebih utama sebenarnya Bapak Saudara. Ya, yang mudah-mudahan ya di kita itu semakin sadar terkait tentang ibadahnya, semakin tinggi kesadaran untuk ibadah, sehingga kita berharap suatu saat nanti yang muda-muda ya tambah sadar terkait dengan ya ibadah di bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa lihat 10 hari terakhir di Ramadan ternyata sholat jamaah semakin padat. Tuh, jadi pengurus musola, pengurus masjid malah bingung kalau udah di malam tanggal 21 karena orang makin banyak, makin padat. Tapi wallahu alam kapan kita bisa lihat? Nah begitu. Ya, kita kalau malam pertama, malam kedua mah biasa dah. Ya, tapi mudah-mudahan suatu saat nanti ya mereka akan kembali menyadari tentang bagaimana ya pentingnya meramaikan di 10 hari yang terakhir. Ya, tapi sampai sekarang kita belum lihat. Beda kalau di Mekah, di Madinah. Kalau Mekah Madinah bukan cerita ya Bapak, emang beneran. Ya, itu yang namanya Mekah Madinah di hari-hari pertama udah ramai, tapi ketika di 10 hari yang terakhir lebih ramai lagi, lebih padat lagi. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini dikatakan la siyamal ashrul awakhir. Ya, lebih lagi ya 10 yang terakhir. Fahiya aula bidzalika, maka itu lebih utama min ghairiha, daripada yang lainnya, lil ittiba'i, karena mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahha, dan ada hadis sahih annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil asril awakhiri, Nabi Muhammad itu bersungguh-sungguh di 10 malam yang terakhir, ma la yajtahidu bi ghairiha, yang dia tidak bersungguh-sungguh pada yang lainnya. Padahal Nabi ya ibadah itu udah sungguh-sungguh banget, tapi di 10 malam atau 10 hari yang terakhir lebih bersungguh-sungguh. Bagaimana ijtihad dan kesungguhan Nabi dalam ibadah di 10 hari yang terakhir. Ya, itu padahal di hari-hari awal aja yang namanya Rasulullah, sahabat, udah jelas ijtihad kesungguhannya dalam ibadah begitu hebat. Tapi di 10 yang terakhir lebih bersungguh-sungguh lagi. Wa fiha la bi ghairiha ittifaqan, dan di dalam 10 hari yang terakhir tidak yang lainnya, itu secara ittifaq, ya sepakat ulama. Jadi di 10 hari yang terakhir, bukan di hari-hari yang lainnya. Wasyazza, dan termasuk pendapatnya syaz, man qala, orang yang berkata innaha bil asril awasid, itu adanya yaitu di 10 yang pertengahan. Itu syaz. Jadi yang ya ittifaq di 10 hari yang terakhir, bukan di pertengahan, bukan tanggal 11 sampai 20, tapi 21 sampai ya 29 atau 30.
Lailatul Qadri, dan di dalam 10 hari yang terakhir itu juga ada Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Jadi 10 hari yang terakhir itu sepakat para ulama bilang adanya malam Lailatul Qadar. Latun kalau tidak akan dipindahkan minha daripadanya ila ghairiha kepada yang lain. Jadi nggak dipindahin. Jadi kalau ditanya kapan Lailatul Qadar, di 10 hari yang terakhir. Dari tahun ke tahun nggak dipindah-pindahin. Pokoknya di 10 hari yang terakhir. Di 10 hari yang terakhir. Itu yang dimaksud nggak dipindahin lagi dah ke yang lainnya. Wa in kana, sekalipun tantakilu berpindah min lailatin minha, dari satu malam ila ukhra ke malam yang lain, minha daripadanya, ala mahtarahun Nawawi, sebagaimana yang dipilih oleh Imam Nawawi, wa ghairuhu, dan lain Imam Nawawi, jam'an, karena mengumpulkan bainal akhbarin muta'aridati, antara hadis-hadis yang kontradiksi, fi mahalnya, di dalam tempatnya, wa hassan, dan benar-benar menganjurkan ala ihya'i jami'i layalil ashri, untuk menghidupkan semua malam-malam yang 10 tadi. Jadi artinya kadang-kadang di malam tanggal 21, di malam tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 27 berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Tujuan apa? Supaya kita benar-benar ada kesungguhan, ya, menghidupkan malam-malam tersebut. Nah, tujuannya begitu. Jadi enggak dipatok, Pak. Misalnya Lailatul Qadar malam tanggal 27 saja, enggak dipatok begitu. Tapi kadang-kadang dari 27 bisa 29, tapi bisa 23, bisa 25, bisa 21. Sehingga kesimpulannya kita disuruh hidupkan 10 ya malam terakhir di bulan Ramadan supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Wa qala jama'atun minhum asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan telah berkata satu kelompok dari mereka para ulama, di antaranya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, talzamuhu lailatun bi'ainiha, diwajibkan ya malam itu dengan ketentuannya, wa arjaha, dan lebih diharapkan indahu, di sisinya, lailatul hadi awisalisi wal isrin, yaitu utamanya di malam tanggal 21, di malam tanggal 23, summa sairil autar, kemudian semua malam ganjil. Malam-malam autar itu malam-malam ganjil, 25, 27 dan 29. Begitu kata Imam Syafi'i. Ya, ditekankan kita untuk lebih fokus, karena ya di malam-malam itu ya lebih diharapkan turunnya Lailatul Qadar. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Wa hiya min khasaisi hadzal ummati, dan Lailatul Qadar itu merupakan keistimewaan untuk umat ini, umat Nabi Muhammad, allati yuqrabu fiha kullu amrin hakim, yang memang di Lailatul Qadar itu akan dipisahkan semua urusan-urusan yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi pada malam Lailatul Qadar itulah ketentuan Allah semuanya ditulis. Ya, itu jadi yang di Lauhul Mahfuz, nah itu disampaikan oleh Allah melalui malaikatnya buat ya semua manusia, catatan-catatan semuanya ada tuh. Ya, makanya kesempatan ya kita untuk bisa berdoa dan minta yang terbaik, karena catatan-catatan di Lauhul Mahfuz bisa berubah dengan sebab doa. Doa kita tuh Bapak Saudara bisa merubah ketentuan Allah yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Ya, makanya pentingnya doa begitu. Walaupun memang ya, ketentuan-ketentuan apa yang kita kerjakan sebenarnya udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya, tapi itu nanti masih bisa dirubah. Nah, biasanya itu ketentuan itu setiap Lailatul Qadar. Makanya dibilang ya di sini
ya, allati yuqra'u fiha kullu amrin hakim. Wa afdalul layali sanati, dan malam-malam 1 tahun yang paling afdal yaitu Lailatul Qadar. Jadi dalam 1 tahun itu malam yang paling mulia ya Lailatul Qadar. Wa baqiyatun yaumil qiyamah ijma'an, dan terus kemuliaannya sampai hari kiamat masih berlanjut, ijma' sepakat para ulama. Jadi dalam 1 tahun itu yang mulia 1 malam Lailatul Qadar, dan kemuliaan ini tetap terus sampai hari kiamat. Wal muradu bi rabbiha bil khabari, dan yang dimaksud diangkatnya pada hadis ya rabu ilmi ainiha, yaitu mengangkat pengetahuan yang sudah ditentukan. Wa illa, kalau seandainya tidak lam ya'mur, maka dia atau Allah tidak memerintahkan bil timasya untuk benar-benar memperhatikan itu malam. Ya, makanya karena malam itu malam penentuan. Kalau yang namanya malam penentuan kan orang pengen benar-benar lihat. Nah begitu. Kalau kata kita malam final, kalau malam final perlu kita lihat. Nah begitu. Ya, tapi jangan kecewa kalau kalah. Nah begitu. Ya, jangan TV-nya dianjurin ya. Nah begitu. Ya itulah yang namanya final. Ya begitu. Jadi dari hari ke hari kita tungguin. Pas banget udah waktunya, kecewa semuanya. Jangan, tetap dukung tim nasional ya. Nah begitu. Walaupun udah 4-0, ntar 7-0 ya buat timnas gitu ya. Allah. Tapi memang belum ada sejarahnya burung Garuda mengalahkan gajah, belum ya. Ada juga burung ababil ya yang bisa mengalahkan gajah ya. Nah begitu. Makanya bisa ganti, jangan burung Garuda ya, burung ababil ya. Insya Allah bisa kalah ntar. Nah begitu. Jadi itu namanya malam yang perlu ya kita harus tahu. Itu malam apa? Ya Lailatul Qadar. Nah, karena itu satu ketentuan Allah ya turunkan di situ. Nah, sehingga itu harus kita cari, ada kita di situ. Wa yaqulu fiha, dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar nanti suruh banyak baca doa. Doanya apa di sini? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuh. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah, Nabi bilang begini, wahai istriku, kalau kamu dapatkan ya Lailatul Qadar, nanti kamu baca tuh doa, banyakin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kadang-kadang ditambahin beberapa kalimat boleh aja. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya karim, boleh aja. Karena itu enggak menyalahi redaksi. Tapi kalau hadis memang begini, Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau cinta ya kepada pemaaf, ya fa'fu anni, maka maafkan saya. Tuh, jadi Allah punya sifat ya pemaaf. Nah makanya kita suruh minta dimaafkan, minta dimaafkan. Jadi supaya tuh amalan kita tuh yang ada salah-salahnya ditip X semuanya, ya dihapus semuanya. Nah begitu. Ya, karena memang itu malam ketentuan, ya malam final, ya sehingga kita harus tahu di situ. Ya, makanya disuruh baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lima sahha, karena ada hadis sahih annahu sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar Aisyata, yaitu memerintahkan kepada Siti Aisyah istrinya biqauli zalika, untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Ya, jadi memang Rasulullah memerintahkan kepada Siti Aisyah untuk mengucapkan kalimat tersebut. In waqtiha, jika kamu memang kebetulan mendapatkannya. Jadi kata Nabi, wahai
istriku Aisyah, kalau seandainya kamu mendapatkan Lailatul Qadar tuh banyakin baca doa itu. Emang nanti ada tandanya Bapak Saudara. Orang-orang baik tuh ya tahu tuh nih orang dapat Lailatul Qadar apa enggak. Nah itu. Bahkan untuk orang-orang tertentu nanti udah tahu dia, oh ini malam Lailatul Qadar. Gitu. Jadi ya hanya orang-orang tertentu saja. Tapi apakah bisa semuanya mendapatkan? Bisa. Ya, kita bisa. Yang penting kita yakin dan kita bisa setiap malam menghidupkan malam tersebut. Kalau kita udah hidupkan malam tersebut, insya Allah bakalan dapat. Ada yang merasa disalami sama malaikat Jibril, gitu, salami. Nah salah satu orang yang disalami sama malaikat Jibril, beberapa kitab itu dijelaskan, ya hatinya jadi lunak, riko. Ya mudah-mudahan tuh pengaruhnya begitu. Hatinya lunak, gak keras lagi. Ya, itu salah satu tanda orang yang sudah pernah disalami nama malaikat Jibril alaihi salam. Wa yaktumuha nadban idza ra'aha, dan disunahkan dia merahasiakannya kalau memang dia udah ngelihat, udah bertemu dengan Lailatul Qadar. Jangan, wah semalam saya merasakan banget, saya semalam habis disalamin malaikat Jibril, wah begitu. Jangan, takutnya ujub, takut dia bangga terhadap diri sendiri. Udah sembunyikan aja apa yang didapatkan di malam tersebut, merasakan bagaimana nikmatnya ibadah di malam tersebut yang mungkin berbeda di malam-malam yang lain. Sembunyikan, rahasiakan. Sunnahnya begitu, dirahasiakan aja, jangan berkoar gitu. Ya, cerita sana cerita sini, wah gue dapet Lailatul Qadar, gue ketemu sama malaikat Jibril, nah gitu. Ya, jangan. Ya, jadi seandainya kita mendapatkan dan merasakan, ya lebih bagus dirahasiakan, ya jangan diceritakan. Wa yuhyiha wa yuhyi yaumaha kalailatiha, hidupkannya tuh ya malamnya dan juga harinya. Jadi di siang harinya, di malam harinya sama hidupkan. Bil ibadati, yaitu dengan ibadah. Bi ikhlasin, dengan penuh keikhlasan, wasihati yakini, dan kebenaran keyakinan. Tuh, sihat yakin. Jadi ikhlas dan ya dengan kebenaran keyakinannya, jangan salah. Wa yajtahidu, dan dia bersungguh-sungguh pribadi wus'i, di dalam mencurahkan segala kemampuannya fi zalika, dalam menggapai Lailatul Qadar. Jadi ada usaha terus di benar-benar curahkan kemampuannya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, jadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, jadi malam Qadar itu nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan. Jadi itu dijelaskan oleh Allah seperti itu. Ail amali fiha, jadi beramal di Lailatul Qadar khairun. Ya, jadi al-amalu fiha khairan min al-amali fi alfi syahrin. Jadi beramal di Lailatul Qadar nilainya lebih bagus kebanding daripada beramal pada 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadar, yang tidak ada di situ Lailatul Qadar. 1000 bulan itu gak ada Lailatul Qadarnya. Amal satu malam yang ada Lailatul Qadarnya nilainya lebih bagus ibadah di satu malam yang ada Lailatul Qadarnya. Wasahha, dan ada hadis sahih, man qama Lailatul Qadri imanan ay tasdiqan bi anna haqqun wa ta'atun wa ihtisaban ay talaban lillahi ta'ala wa sawabuhu la lillahi wa nahwihi ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadisnya sahih. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, diisi dengan qiyamul lail, dengan amal ibadah semata-mata karena iman. Jadi imanan tuh, jadi dia benar-benar percaya
Jadi bukan karena yang lain-lain. Ay tasdikon, dia membenarkan bi'annaha, bahwasanya Lailatul Qadar itu hakun wa ta'atun, merupakan satu hak dan satu bentuk ketaatan. Wahtisaban, dan juga ya semata-mata diberharap mencari ridho Allah. Jadi dia qiyamul lail ya tidak ada tujuan lain kecuali mengharap ridho Allah. Itu namanya ihtisaban. Ay talaban li ridallahi ta'ala, yaitu dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencari apa lagi? Wasawabihi, dan mencari pahalanya dari Allah. La riyai, bukan karena riya, wa nahwi, dan seumpamanya. Jadi kita ibadah semata-mata iman dan mengharap ridha Allah, bukan karena riya, bukan karena pengen pamer, bukan karena ingin dipuji. Nah itu nggak boleh Bapak Saudara. Jadi ini ya, maksudnya seperti itu, bukan karena riya. Maka orang yang ibadahnya seperti itu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Wa kisa, dan diukur biha dengan Lailatul Qadar yaumuha, di siang harinya. Jadi malamnya sama juga siangnya. Jadi malamnya kita udah hidupkan dengan ibadah, nah siangnya juga tolong dihidupkan juga. Wa min alamatiha, di antara tanda-tanda Lailatul Qadar, adamul harri wal bardi fiha, tidak panas dan tidak dingin di malam itu, di hari itu. Jadi malam itu panas enggak, dingin enggak. Itu tanda tuh. Ya, tanda-tanda itu adalah Lailatul Qadar. Kemudian apa lagi? Wa antatu asyamsu sabihataha baydoa, kemudian muncul terbit matahari di pagi harinya itu keputih-putihan, bila kasrati syu'ain, tanpa banyak cahayanya. Jadi ketika pagi itu muncul sih cahaya matahari muncul, cuma cahayanya enggak terlalu panas. Ya itu, jadi cahayanya tidak terlalu banyak karena terhalang oleh sayap-sayap malaikat. Jadi di bumi masih banyak malaikat-malaikat yang belum pada naik ke atas langit. Sehingga kalau malaikat itu kan punya sayap. Uli ajani hatim masna wa sulasa wa ruba'. Tuh, jadi Allah ciptakan malaikat itu punya sayap. Sayapnya ada yang 2, sayapnya ada yang 3, sayapnya ada yang 4. Nah itu ketika masih di dunia sayapnya masih ada, karena masih ada malaikat. Itu matahari terhalang cahayanya di sayap-sayap malaikat. Makanya saat itu munculnya cahaya matahari itu enggak terlalu panas sinarnya, karena terhalang oleh sayap-sayap malaikat. Itu begitu dalam hadis sahih begitu. Jadi kalau malamnya Lailatul Qadar itu biasanya itu malam enggak panas, enggak dingin. Nah siangnya matahari itu ada bercahaya, cuma cahayanya enggak terlalu panas. Ya karena memang terhalang oleh sayap-sayap malaikat. Likhawari muslimin, karena ada hadis dari Imam Muslim bizalika terkait tentang hal itu. Ya, jadi karena ada keterangan dari Rasulullah itu tanda-tanda ya Lailatul Qadar begitu katanya. Wa hikmatu zalika, bermula hikmahnya itu kasratu su'idil malaikati, banyaknya malaikat-malaikat yang naik, wa nuzulan turun naik dari atas pada turun, yang di bawah naik lagi, yang ada di langit turun ke bawah Bapak Saudara, yang udah di bawah naik lagi, begitu seterusnya. Yang namanya malaikat triliunan, banyak ya, ini malaikat itu banyak. Jadi mereka itu di malam Lailatul Qadar sampai siangnya itu masih naik turun.
sehingga cahaya matahari terhalang oleh sayap-sayap malaikat. Itu seperti itu. Cuma Allah enggak berikan gambaran aja, penglihatan kepada kita. Jadi kalau seandainya kita dikasih kasyaf, wah itu udah pokoknya langit penuh padat. Pada turun tuh malaikat ke bumi padat dengan malaikat karena banyak yang udah naik juga. Jadi naik turun begitu aja udah. Ya, jadi ramai dengan ya, malaikat sehingga cahaya matahari terhalang. Kalau terhalang oleh sayap-sayap malaikat akhirnya ya itu enggak sampai semua sinar matahari sampai ke bumi ya, sehingga panasnya itu enggak terlalu. Nah itu begitu. Ini karena banyak malaikat yang naik dan turun pihak di bumi. Pasatarat akhirnya menutupi ya cahaya matahari, tutupin akhirnya bi ajnihatiha dengan sayap-sayapnya malaikat, wa ajsadiha dan jasadnya malaikat, al-latifa yang begitu halus. Ya daus syamsi wa syiaiha, itu terhalanglah cahaya matahari dan sinarnya. Itu begitu. Wala yanalu kamala fadliha, dan tidak akan mencapai kesempurnaan keutamaannya illa man ittala'a 'alaiha, kecuali orang-orang yang memang melihat atasnya. Jadi orang-orang yang melihat tuh masya Allah, dia bisa ya benar-benar ya itu menampakkan satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi malaikat-malaikat begitu banyak, sempit jadinya nih ya bumi. Makanya dia ngartiin Lailatul Qadar malam kesempitan, sempit, bumi jadi sempit. Yang segini luasnya itu jadi malamnya jadi malam sempit. Kenapa? Begitu banyaknya malaikat-malaikat yang turun. Makanya disebut Lailatul Qadar. Qadar ada yang artinya kemuliaan. Ya, malam kemuliaan. Asy-Syarifah. Ada lagi Qadar maknanya andai, sempit. Karena malam itu banyak malaikat yang pada turun ke bumi jadi sempit sekali. Ada yang bilang lagi Lailatul Qadar malam ketentuan tadi, keputusan Allah buat makhluknya ditentukan malam itu. Cukup kali ya? Ya, udah isya kan ya? Iya, kan mau nonton bola. Iya. Nanti baru wayah rumul wisalu bisawmi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwatallah. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahdim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.